Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini servisan dari Nokia N8 ya, dari Project N8 yang kemarin tombol rusak ya. Jadi di sini ada kendala lagi ya. Jadi untuk tombol rusak sudah selesai, sudah bisa semua ya. Jadi kemarin nggak bisa sama sekali untuk tombolnya, dan kemudian sudah selesai ya untuk volume dan tombol shutter. Nah sekarang ada kasus ya untuk N8. Jadi kebanyakan kasusnya itu SIM card ya. Jadi rumah SIM card ini merotol. Ya, jadi rumah SIM cardnya merotol ya. Gitu. Dan saya cek tidak ada pinnya ya. Sama sekali nggak ada pinnya tuh. Tuh, ini tampak keluar ya. Kita lanjut untuk bongkar HP-nya. Ya, di sini sudah terbuka ya untuk mesin dari Nokia N8, dan ini penampakan dari mesin dari Nokia N8 ya. Jadi penampakan mesinnya ini sudah saya bersihkan semua dari kotor ya. Kemarin tuh kotor banget ini. Banyak kerik bekas rontokan tombol ya, dan debu-debunya tebel ya. Nah, di sini tempat rumah SIM card untuk Nokia N8. Jadi rumah SIM cardnya seperti ini ya. Untuk Nokia N8. Ya, jadi kasusnya tuh sering SIM card yang kecil ya. Jadi rumah SIM card kan nggak zaman sekarang tuh modelannya di mini SIM lah. Jadi kayak gitu ya. Jadi tadinya satu full, jadi seperti ini ya. Jadi ada potekan-potekan seperti ini ya. Jadi macam seperti ini. Harusnya kan kalau zaman dulu full ya, nggak ada dipotek begini ya. Full, nggak ada potekan seperti ini. Nah, ini sering terjadi kasusnya pakai SIM card yang model seperti ini. Jadi disatuin semua, gitu kan. Setelah disatuin terus dimasukin di sini dalam rumah SIM card. Nah, ternyata nyangkutnya di bagian sini rata-rata. Bagian sini kalau nggak sini nyangkutnya. Jadi pinnya ini nyangkut di sini. Tuh. Jadi ketarik-tarik tas, patah, pin kuningannya patah. Oke, jadi seperti itu kronologi kerusakan dari rumah SIM card yang modelan seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk reparasi dan semoga masih bisa diperbaiki ya. Ya, jadi saya ambil dari copotan Android ya. Ini dari mesin Asus ya. Nah, ini saya ambil dari sini, saya copot. Terus ini bagian SIM cardnya. Jadi nanti saya akan lepas seperti ini ya. Ini sudah saya lepas.
Ya, ini sudah selesai ya untuk repair bagian SIM card. Nah, kita akan coba ya tes. Ya, ini sudah terpasang semua ya. Pasang baterai. Ya, kita coba tes ya untuk kartunya, dan saya nyalakan Nokia N8-nya. Dan ini kartu Indosat jadul ya. Jadi kartu Indosat jadul tapi sudah mati ya. Ini sudah mati, tapi untuk tes saja ya. Dengan kondisi offline ya. Jadi kalau tanpa kartu dia dihidupkan langsung modus offline. Kita coba. Nah, ini sudah loading boot ya. Tunggu sinkron selesai. Biasanya dia sinkron dulu, loading untuk prepare menu ya. Oke, ini sudah lancar ya. Lalu saya coba tes masukkan kartu. Nah, dia langsung restart ya. Nah, jadi ini kalau untuk unit Nokia N8 atau enggak Nokia E7 ya, kalau setahu saya dia langsung restart ya kalau untuk dimasukkan kartu SIM-nya. Dari modus pesawat, modus offline, langsung di keadaan hidup langsung dimasukkan kartu, dia langsung restart. Nah, benar kan? Jadi sudah ada tampilan offline mode was being used, use offline mode again, pilih no ya. Kita coba apakah masih offline. Nah, sudah muncul ada pesan masuk ya, padahal mah ini kartu mati ya. Nah, coba kita tes di menu ya, apakah dia muncul providernya ya, Extras. Nah, sudah muncul ya, Indosat menu. Nah, tuh ya. Jadi kalau untuk SIM card yang sudah di repair seperti ini ya, jadi untuk copotan ya, jadi gunakan ini ya, copotan dari Android seperti ini. Jadinya dia dapat pin-pin yang presisi ya, pin-pin yang sama semua seperti ini. Jadi pinnya itu jangan terlalu kecil ya, jadi ada yang lebar, ada yang panjang, ada yang kecil, jadi ukurannya itu sedang. Kita ambil cari contohnya ada di ini ya, Zenfone nih, Asus Zenfone biasanya Zenfone tuh pinnya bagus-bagus ya, panjang-panjang di seperti ini. Jadi usahakan tanibalan tuh jika tidak punya jadul ya, tidak punya Nokia jadul, Nokia lama, atau kanibalan Nokia juga ya, pakainya Android ya. Androidnya pasti ini ya, harus pakai Asus Zenfone, soalnya pinnya itu panjang-panjang kalau untuk Asus. Jadi Asus yang model lama ya. Ya, jadi seperti dia cara repairnya dari saya. Jadi tanpa beli baru ya untuk spare part, karena di online shop atau marketplace spare part untuk Nokia lama sudah agak jarang ya, sudah susah ditemukan spare part baru untuk rumah SIM card ya. Jadi rumah SIM card ini yang tadi saya di video nempel di bagian mainboard ya, jadi harus dibongkar dengan blower setelan angin di 2 dan panasnya di 380 untuk setelan panas ya. Jadi tekanan angin 2 ya, jadi jangan sampai terlalu panas. Jika terlalu panas PCB akan kembung atau meletup, bisa kaget. Jadi untuk triknya itu repair dengan cara pancing dulu ya, agar main PCB itu tidak jebol, tidak meletup atau enggak kembung. Usahakan di solder uap, jadi dipanasi dulu ya, semua ini, semua PCB-nya dipanasi dulu di tekanan panas di 220 sampai 250 ya. Jadi tergantung merek tipe solder uap ya, beda-beda setiap masing-masing merek dan tipe solder uap, untuk Quick, untuk Sugon dan lain-lain ya.
Dan saya memakai 858D, gunakan 380 ya untuk pengangkatan, dan pancingan sebelumnya gunakan 220 untuk pancing PCB supaya tidak kembung ya, tidak kaget kena panas. Jadi setelah sudah panas semua, main PCB panasi dengan 380 untuk proses pengangkatan. Jadi seperti itu ya triknya supaya menghindari PCB kembung. Untuk Nokia N8 sudah berhasil ya untuk diperbaiki, dan untuk masalah SIM card yang repair seperti ini, dicabutnya tuh nggak bisa pakai tangan ya, nggak bisa pakai pinset, nggak bisa sama sekali. Soalnya harusnya dia ada pairnya, ditekan ngepair gitu loh. Jadi pair pegasnya udah nggak ada, udah merotol pas saya tadi bongkar, ternyata tidak ada sama sekali pairnya, sudah nggak ada, nggak tahu hilang kemana itu. Jadi waktu user pemakainya itu mungkin hilang ya sama beliau pair pegasnya ya, karena dia pair kecil di bagian rumah SIM card. Nah solusinya dengan jarum ya, seperti ini, jarum pentul. Nah dicongkel dari bawah ya, seperti ini nih, dari bawah sini terus tarik, gampang ya. Jadi seperti itu caranya, mudah ya untuk melepas SIM card yang tidak bisa pegas keluarnya. Terima kasih atas partisipasinya, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.